الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Allahu Akbar 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja di masjid ini kita bersama-sama bertakbir, bertahmid, sehingga langit di sekitar kita gemuruh dengan suara takbir. Lalu serentak kita bersama-sama sujud meratakan dahi kita di atas tanah, seraya mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. 1 bulan lamanya kita berpuasa, kita berusaha membersihkan diri kita, akidah kita, kehormatan kita, dan pada akhirnya kita berusaha membersihkan harta kita dengan jalan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, puasa yang kita lakukan bertujuan untuk mensucikan diri kita, dan ini sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul ke bangsa yang ummi, lalu rasul itu membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka, diajarkan Alkitab kepada mereka. Orang-orang Arab jahiliyah, walaupun mereka dahulu termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata,
Saudara, paling tidak ada 5 misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Misi yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha membersihkan diri mereka. Ini yang dikenal dengan tazkiyatun nafsi, pensucian diri, pensucian akidah. Saudara, kita tahu bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang kotor. Kepercayaan kepada Allah telah mereka cemari dengan pemujaan terhadap berhala. Ekonomi masyarakatnya dinistai dengan kerendahan akhlak, kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah, keserakahan yang berada terhadap yang melarat. Peradilan mereka adalah peradilan rimba yang kuat, selalu saja benar, dan yang lemah selalu saja salah. Dalam situasi kondisi yang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala utuslah seorang Rasul bernama Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasul itu mengajarkan dan mengarahkan kaumnya untuk kembali kepada Allah, untuk menyembah dan hanya percaya kepada Allah, meninggalkan Lata, Uzza, Manata, Hubbal. 23 tahun beliau berdakwah, dan pada akhirnya mulailah bangsa Arab berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka mulai mengerti Islam dan memilih agama Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, hatinya disinari dengan cahaya iman, dia meluk agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ditangkap Abu Jahal, ditindih dadanya dengan batu, tapi yang keluar dari lisannya Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan wanita, Sumayyah yang mensucikan dirinya, akidahnya, dia datang kepada Rasul memeluk Islam, sekalipun suami dan anaknya terlebih dahulu dibunuh karena memeluk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ammar dan Yasir, suami dan anak daripada Sumayyah, telah terlebih dahulu syahid. Tinggal Sumayyah, wanita tua renta. Dia memeluk Islam, lalu ditangkap oleh Abu Jahal CS, dipentang kedua tangan dan kakinya di padang pasir yang membakar. Sumayyah tetap bertahan. Abu Jahal datang dengan tombak di tangan, memaksa Sumayyah untuk kembali menyembah kepada Lata, Uzza, Manata, Hubbal. Saat itu datang pertolongan Allah, utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya Sumayyah, Rasulullah kirim salam, silahkan ikuti kemauan Abu Jahal, ucapkan kau beriman kepada Lata, Uzza, Manata, Hubbal, asalkan hatimu tetap beriman kepada Allah. Diberikan dispensasi oleh Rasulullah, diberikan dispensasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena masih lemah Islam saat itu. Sumayyah silakan pura-pura ikutin agama Abu Jahal, yang penting hatinya tetap beriman kepada Allah. Di luar dugaan, Sumayyah malah berkata, ablighu anni Rasulullah salam, inna Sumayyata allati tuharallahu kalbaha la tastati'u an talusa lisanaha bi kalimatil kubri. Sampaikan salamku kepada Rasulullah,
Sumayyah yang hatinya telah disinari dengan cahaya iman, bukannya tidak menghargai dispensasi Allah, bukannya tidak menghargai keringanan Rasulullah, tapi Sumayyah tidak akan mau, tidak akan reda mengotori lisannya dengan kalimat kufur. Enggak mau Sumayyah, padahal diberikan keringanan oleh Allah, enggak mau kotori lisannya, lidahnya dengan kalimat kufur. Marah Abu Jahal, ditusuk rahim Sumayyah dengan tobak. Matad alal faur wa kanat awwalu syahidatin fil Islam. Mati Sumayyah karena kehabisan darah, maka tercatat dalam sejarah Sumayyah wanita yang pertama syahidah di dalam Islam. Yang kedua, tazkiyatul farji, pensucian moral. Buraidah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Daud menceritakan seorang wanita ghadibiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina, tolong ya Rasul sucikan aku. Ini perempuan ngaku zina, ingin bertobat kepada Allah, minta kepada Rasul untuk disucikan. Kita tahu pensucian terhadap zina dua hukumannya. Kalau zina muhsan maka dirajam sampai mati, tapi kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Sebetulan perempuan ini berzina dengan laki-laki orang lain, maka zina muhsan berarti harus dirajam, ditimpuk sampai mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tidak percaya kepada pengakuan wanita tersebut, tapi Rasulullah sengaja mengulur agar wanita itu menunda, bahkan berubah tekadnya untuk taubat kepada Allah. Kenapa? Karena resikonya dia mati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai ibu, wahai wanita, pulang kamu sampai kamu hamil sebagai bukti betul kau zina." Berapa bulan kemudian wanita itu datang dengan perut yang sudah buncit alias hamil. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini aku telah hamil," menunjukkan bahwa beberapa bulan yang lalu bahwa aku berzina. Betul zina ya Rasul, aku telah hamil anak haram ya Rasul, aku telah menghamil anak zina ya Rasul, tolong sekarang sucikan aku. Mulai netes air mata Rasulullah. Ini luar biasa nih perempuan. Rasul mengatakan, "Pulang kamu sampai kamu melahirkan anak kamu." Dia tunggu berapa bulan, 9 bulan kemudian dia melahirkan, lalu datang membawa bayi yang masih merah di tangannya. "Ya Rasulullah, ini aku telah melahirkan anak zina, ini bayi yang aku lahirkan ya Rasul, aku nggak sanggup menanggung dosa ya Rasulullah, tolong sucikan aku, tolong hukum aku ya Rasul, agar aku bisa kembali kepada Allah dalam keadaan suci, diterima tobatku." Nangis deras air mata Rasulullah melihat tekad wanita ini yang betul-betul ingin bertobat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai ibu, pulang sampai kau hamil, sampai kau sapi anak kamu." 2 tahun menyapi anak, 2 tahun dalam penantian, dan hatinya selalu galau, hatinya selalu risau. Jangan-jangan tobatnya ditolak oleh Allah, karena Rasulullah selalu menolak, dan dia takut mati dalam keadaan berdosa besar. 2 tahun kemudian itu wanita kembali, "Hadza ya Rasul qad fatamtuhu wa qad akalat tu'am." "Ya Rasulullah,
ini anak sudah aku sapi udah 2 tahun, sungguh dia telah bisa makan sendiri ya Rasul. Rasul melihat itu anak sedang pegang roti makan sendiri, bukti bahwa anak ini udah disapi 2 tahun. Berderai air mata Rasulullah terharu melihat bulatnya tekad wanita ini untuk bertobat kepada Allah. Lalu diputuskanlah hukum rajam. Anaknya diserahkan kepada salah seorang sahabat untuk memegangnya. Tepat pada saat hukum rajam berlangsung, ditimpuk dia dengan batu, lalu darahnya muncrat mengenai wajah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid karena kaget kena darah tersebut sempat memaki. Mendengar makian tersebut, Rasulullah nengok dengan wajah yang merah. Mahlan ya Khalid, fawallazi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu muksin laghufiralaha. Jangan begitu ya Khalid, kau terkena puncratan darah seorang wanita yang sungguh telah bertobat dengan satu tobat yang andai kata setiap pendosa besar tobat menggunakan tobat wanita ini, niscaya diampuni oleh Allah. Kalau ada orang datang kepada Allah, ya Allah, aku berbuat dosa dan aku bertobat denganmu ya Allah, melalui tobat wanita Ghadimiyah tersebut, niscaya diampuni para pendosa besar tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking sucinya, besarnya tobat wanita tersebut. Sungguh Ramadan yang baru saja berlalu, diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun melalui puasa Ramadan kita mensucikan diri kita, mensucikan akidah kita, mensucikan moral kita. Lihat Sumayyah, nggak mau kotorin lisannya dengan kalimat kufur. Periksa lidah kita. Berapa banyak ini lidah kita, lisan kita menyakiti hati orang, menyakiti sahabat, menyakiti kawan, menyakiti sejawat. Bahkan yang lebih celaka, berapa banyak lisan kita ini nyakitin hati orang tua kita. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang hamil mengandung kemudian melahirkan kita, bainal hayah wal mamat, antara hidup dan mati dipertaruhkan. Andai kata hanya ada satu pilihan dari 2 pilihan, ketika masuk ke rumah sakit, dokter mengatakan, wahai ibu, sepertinya tidak bisa diselamatkan keduanya. Ini menjadi sebuah pilihan, nyawa ibu atau nyawa anak ini yang akan diutamakan atau ditolong. Sang ibu, ibu kita ini semua, kalau menghadapi keadaan demikian, pasti semua ibu berkata, wahai dokter, selamatkan bayi saya, biarkan dia merasakan kehidupan dunia. Saya sudah lama hidup di dunia, tolong selamatkan bayi saya wahai dokter, tolong selamatkan anak saya wahai dokter, biar saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu kita. Ketika kita bayi diurus sakit, lebih baik dia yang sakit. Tapi ketika kita beranjak remaja, dewasa, lalu ketika itu kita merasa diri kita sudah hebat, kita merasa benar, lebih benar daripada ibu, kemudian lisan kita selalu berkata tidak, bahkan memaki ibu kita, naudzubillah min dzalik. Kau sakiti orang lain dosa besar, bagaimana kalau kau sakiti ibu yang penuh dengan pengorbanan? Banyak seorang anak mengatakan, saya kurang ajar sama ibu,
gara-gara ibu saya ini nggak peduli sama kehidupan saya, bahkan mulutnya kotor, selalu nyakitin hati saya. Kebetulan saya sudah punya istri, ibu saya nggak senang sama istri saya. Lalu dengan alasan demikian dia nggak mau berbaik dengan ibunya, nggak mau bakti. Percis di zaman Rasulullah, datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya mulutnya kasar, ibu saya mulutnya tajam, selalu hina saya, selalu menyakiti perasaan saya. Bagaimana ya Rasul terhadap ibu yang demikian? Bolehkah saya tidak perhatian kepadanya? Bolehkah saya tidak memperhatikan beliau, ibu saya ya Rasul? Dalam arti dia mau marahan sama ibu yang kasar mulutnya, nyakitin perasaannya. Merah wajah Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata dagingmu dipotong sekerat demi sekerat, lauk serahkan dagingmu kepada ibumu. Tiap hari daging kita dipotong sama ibu kita, kasih sekerat demi sekerat. Ma'addaita rub'a haqqiha, kau belum memenuhi seperempat daripada hak ibumu yang ada pada dirimu. Ama alimta annal jannah tahta aqdamil ummahat, tidaklah kamu tahu bahwasanya sorga terletak di bawah telapak kaki ibumu. Saudara, kata Rasul, ini pagi kita bikin redho orang tua kita, maka dua pintu sorga terbuka lebar. Pagi hari kita bikin murka orang tua kita, pintu neraka dua-duanya terbuka lebar. Man asbaha mardiyan liwalidayh asbaha mabtuhani babani fil jannah, wa man asbaha sakhitan li abawayh asbaha lahu mabtuhani babani minan nar. Siapa orang yang berpagi hari, kata Rasulullah, bikin redho orang tuanya, bikin senang orang tuanya, maka pagi hari itu kedua orang tua yang dibikin redho menyebabkan dua pintu sorga terbuka untuk dia. Pintu sorga karena senengin bapak, pintu sorga karena senengin ibu. Tapi kalau durhaka kepada keduanya, pintu neraka yang terbuka. Sujud dari pagi sampai pagi, sholat nggak usah berhenti, baca Quran dan lain sebagainya, tawaf setiap hari, bukan hanya setiap bulan, setiap hari tawaf. Tapi durhaka sama orang tua, nggak bakal masuk surga. Birrul walidain afdalu minas salah wasiyam wal haji wal jihad. Bakti kepada orang tua, kata Rasulullah, lebih afdal daripada salat, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada haji, lebih afdal daripada jihad di jalan Allah. Kau salat, kau haji, kau puasa, kau jihad di jalan Allah, tapi nggak mampu bakti sama orang tua, nggak bakal masuk surga. Pulang dari sini boleh jabat tangan sama handai tolan kerabat kawan, tapi orang tua lebih kita utamakan. Ambil tangannya yang mulia, cium kedua tangannya, cium tangan ibu kita, cium tangan bapak kita, sambil kita berkata, wahai ibu, tolong redokan saya. Wahai bapak, tolong redoin saya. Andai kata redho itu
kita dapatkan dengan mencium kakinya atau minum dari air yang diinjak, yang dimasukkan kedua kakinya. Kita minum air bekas cucian ibu dan bapak kita demi mendapat redha ibumu, bapakmu. Datang pemuda kepada Rasul, ya Rasulullah, bapak saya mencuri uang saya. Ngadu pemuda itu kepada Rasulullah. Dipanggil bapaknya itu menghadap Rasulullah. Dia datang, dia lihat ada anaknya dekat dengan Nabi Muhammad. Hatinya mulai sedih karena dia tahu bahwa ini pasti ngadu urusan uang. Betul saja Rasulullah berkata, wahai bapak, betulkah kamu selalu ngambil duit anak kamu? Betulkah kamu selalu mencuri harta anak kamu? Nangis ini bapak. Dia berkata, wahai Rasul, betul. Saya ambil uangnya, saya curi uangnya buat ibunya. Saya ambil hartanya buat saudaranya. Saya ambil hartanya buat bibinya ya Rasulullah. Kalau dia nggak senang, nggak redha karena hartanya, uangnya saya curi, demi Allah ya Rasul, setiap tetesan keringat yang keluar dari badan saya karena mengurus dia dari mulai bayi sampai sekarang, saya nggak redha ya Rasulullah. Rasulullah lalu nengok kepada pemuda itu, dengar apa yang orang tua bapakmu katakan, sambil Rasulullah menekan tengkuk itu anak pemuda ke dengkul si bapak. Lalu Rasul berkata, anta wa maluka li abik, kamu beserta harta yang kamu miliki adalah milik bapak kamu. Ibu kita, bapak kita, keduanya keramat bagi kita. Kita mau jadi wali dengan ibadah ratusan bahkan ribuan rakaat setiap malam sulit. Kita perbanyak ibadah susah untuk mendapatkan tingkat kewalian. Tapi cukup kau bakti sama orang tua, kau akan dijadikan wali oleh Allah, kekasih Allah. Ya Musa, isma' anni haqqan aqul. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan, apa yang aku firmankan. Annaman barra walidai, bahwasanya orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, kutiba lahu fid dunya waliyan, aku catat dia sebagai wali di dunia. Wabil kabri mu'nisan, di kuburan dia akan senang tenang. Wabil mahsyari rahiman, di padang mahsyar dia akan dapat kasih sayang aku. Wa ala sirati dalilan, di jembatan sirat nanti mustaqim dia akan mendapat petunjuk. Wabil jannati muhdisan yukallimuni min ghairi wasitatin wala turjuman, di sorga dia bakal bercakap-cakap dengan aku tanpa perantara dan tanpa penterjemah. Anak yang bakti sama orang tua. Maka mudah-mudahan puasa Ramadan yang baru selesai kita lakukan mampu mendidik, membersihkan hati kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Bukan hanya bertakwa saja kepada Allah, bisa berhubungan baik dengan manusia, terutama berhubungan baik dengan orang tua kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu
wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina idza qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala hadzal nabi rahmah wa syafi'il ummah sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Waradallahu man khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa 'alaihi wa ala sairil ali wa sahabah wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyuf al-mukhtalifata wa sada'id al-mihana ma dhahara minha ma batan an biladina Indonesia khassa wa an buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله